Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, yang telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yaitu iman dan Islam. Teman-teman dan pemirsa yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah yang berjudul Hikmah Berpuasa. Marilah santri Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami serta masyarakat sekitar dan pemirsa yang sedang menonton, ayolah kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini dan mengharapkan pahala berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya, ia menjadi satu-satunya ibadah yang Allah katakan untuknya, puasa untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Hadis 1894. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa bagi orang-orang beriman bukan semata-mata untuk menahan diri dari hawa nafsu makan dan minum, namun lebih jauh dari itu untuk menahan diri tidak melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang ada tidak manfaatnya, sehingga kita bisa menjadi orang aktif dalam kebaikan dalam hidup kita agar bisa meraih hikmah dan puasa yang kita jalankan. Allah mewajibkan kita puasa bukan untuk menzalimi hambanya, tetapi ada hikmah di setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah tersebut yang disebutkan oleh Syekh Muhammad As-Sabuni dalam kitabnya yang terbagi menjadi 4 hikmah diisyaratkan puasa. Yang pertama, puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang diisyaratkan untuk mati manusia tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yang diartikan Allah tidak mengisyaratkan ibadah kecuali untuk milik manusia, membuatnya terbiasa tunduk, beribadah dan patuh terhadap perintah Allah. Puasa merupakan bentuk penghambaan kepada Allah dengan melakukan perintahnya dan menjaga kehormatannya, karena dalam hadis kudus disebutkan setiap perbuatan dilakukan oleh anak Adam kecuali puasa. Puasa milikku dan aku sendiri akan membalasnya. Ia meninggalkan makan dan minum karena aku. Yang kedua, puasa diisyaratkan untuk mati jiwa dan membuatnya terbiasa dalam menanggung kepayahan di jalan Allah, yang diartikan puasa itu melatih jiwa kita dan membiasakan kita untuk sabar dalam menanggung kesusahan di jalan Allah. Puasa dalam hal ini mendidik kekuatan keinginan melakukan sesuatu dan menjadikan manusia lebih bijak dalam mengatur hawa nafsu dan keinginannya. Yang ketiga, puasa diisyaratkan untuk melatih manusia peka terhadap lingkungan, peka dan luas asih terhadap manusia dengan melembutkan hati serta jiwa melakukannya. Yang diartikan puasa itu melatih pembawaan cinta, luas asih pada diri manusia, membuat manusia berhati lembut, berjiwa baik, dan menggerakkan pada diri manusia sumber keimanan. Yang keempat, puasa membersihkan jiwa manusia dengan menanamkan rasa takut dan bahwa mereka selalu diawasi oleh Allah sehingga enggak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang diartikan puasa membersihkan jiwa manusia dengan menanamkan rasa takut kepada Allah, bahwa mereka selalu diawasi oleh Allah baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Maka rahasia di balik puasa ialah mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang saya hormati, dan ada hikmah lainnya, yaitu hikmah ruhiyah. Apakah hikmah ruhiyah dalam ibadah puasa? Yang pertama, melatih keikhlasan. Ibadah zakat, ibadah sholat, ibadah haji masih mungkin bagi kita untuknya mencari pujian agar dipandang alim, agar dipandang soleh, agar dipandang taat beragama, tetapi tidak dengan ibadah puasa. Ibadah puasa sangat sulit bagi kita untuk mencari pujian dari orang lain. Ibadah zakat, ibadah sholat, ibadah haji itu mengerjakan sesuatu, sedangkan ibadah puasa meninggalkan sesuatu, meninggalkan makan dan minum dan jima yang sudah beristri. Itulah kenapa ibadah puasa melatih keikhlasan. Dan insya Allah kalau kita ikhlas dalam melakukan ibadah puasa, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diartikan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hikmah puasa dari segi ruhiyah adalah melatih kesabaran. Bayangkan makanan ada, minuman ada, tetapi kita tidak boleh makan dan minum dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Melatih sabar sampai nanti waktu maghrib tiba, sampai beduk maghrib ditabuh, sampai azan maghrib dikumandangkan, barulah kita
boleh berbuka puasa. Sebenarnya hidup ini kuncinya sabar. Kalau kita bisa sabar menjalani perintah Allah, bisa sabar menjauh dari larangan Allah, insya Allah hidup kita diselamatkan. Semoga ibadah puasa ini benar-benar menjadikan kita insan yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Selebut embun di pagi hari, tengah ada tangan 10 jari, ucapkan salah setulus hati, mari berbenah diri bulan Ramadan yang suci. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.